Halo, assalamualaikum saudaraku yang ada di mana-mana. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu semangat dalam menjalankan kehidupan ini, bersemangat dalam mencari rezeki yang halal, bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan serta umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini di Om Akbar Channel kita akan membahas tentang meteran listrik. Tentu ini merupakan topik yang sangat menarik sekali karena di setiap rumah itu memiliki meteran listrik. Nah, saudaraku, berbicara tentang meteran listrik, tentu kadang ini kita anggap sebagai salah satu penyebab naiknya atau tingginya tagihan listrik yang ada di rumah kita. Tentu sering kita akan mendengar bahwa dari tetangga kita, keluarga kita yang mengatakan bahwa kok tagihan listrik di rumah kita berbeda dengan tagihan listrik yang ada di tetangga kita. Padahal penggunaan elektronik ataupun penggunaan listriknya itu dirasa sedikit, tapi tagihan kita lebih banyak, ataupun token yang kita habiskan dalam satu minggu itu lebih besar sekali dibanding tetangga kita. Nah, di sini kadang kita tidak paham bahwa sebenarnya pemerintah itu dalam menentukan golongan-golongan tarif listrik itu berbeda-beda. Misalnya 450, 900 ataupun daya 1300 tentu akan berbeda dengan daya yang melebihi itu ataupun daya yang untuk bisnis dan sebagainya. Nah, ini kita harus mengetahui bahwa kita itu terdapat di golongan apa. Apakah rumah tangga, apakah bisnis, atau mungkin yang rumah tangga yang mendapat subsidi. Nah, apabila kita rumah tangga mendapat subsidi, tentu penggunaan listrik kita akan mendapatkan subsidi sehingga biaya listrik kita akan menjadi lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang sebenarnya yang menyebabkan banyaknya tagihan listrik itu sebenarnya karena penggunaan cara kita menggunakan alat elektronik ataupun alat listrik itu yang kadang tanpa kita sadari itu akan memakan banyak listrik. Kelalaian, kelupaan, kealpaan dalam penggunaan alat listrik itulah yang menyebabkan banyaknya tagihan listrik yang ada di rumah kita. Tetapi masih banyak bagi masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa penyebabnya itu adalah meteran listrik yang ada di rumah kita, yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan aturan, kok boros sekali, mudah sekali perhitungannya sebagainya. Tetapi harus kita sadari bahwa pemerintah melalui PLN itu mengeluarkan produk meteran listrik itu tentu sudah standar nasional Indonesia. Nah, ini terjadi kerusakan pada meteran listrik itu bisa disebabkan karena mungkin saja ketika petugas memasangnya itu melakukan kesalahan, atau penyebabnya itu bisa disebabkan karena setelah dipasang dalam penggunaan kita sehari-hari itu meteran listrik itu mengalami gangguan disebabkan karena hal-hal yang di luar, benturan-benturan, getaran atau sebagainya. Apalagi kalau misalnya meteran listrik itu ditempelkan pada benda yang tidak kokoh seperti kayu, papan dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat mudah sekali terkena benturan atau goyangan sehingga menyebabkan meteran listrik itu menjadi rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Dan apabila itu terjadi, silakan saja saudaraku melapor ke pihak PLN untuk diganti atau diperbaiki meteran listriknya untuk menjadi standar kembali. Nah, sebenarnya di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan meteran listrik itu sehingga apakah betul sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun mengalami gangguan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mengecek beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada di meteran listrik itu tersebut. Bukan hanya untuk memasukkan kode-kode untuk memasukkan pulsa dan sebagainya, tetapi ternyata sebenarnya meteran listrik itu bisa difungsikan untuk mengecek beberapa hal. Contohnya misalnya ID pelanggan, penggunaan listrik yang digunakan berapa kali mati lampu ataupun sebagainya. Nah, di sini Om Akbar hanya akan mengajak bagaimana cara mengecek meteran listrik itu apakah memang sudah pas dengan penggunaan listrik yang ada di rumah kita ataupun terjadi sesuatu hal. Nah, di sini saudaraku bisa lihat ada sebuah meteran listrik. Ini tentu sama dengan yang ada di rumah saudaraku sekalian, namun kadang berbeda mereknya.
Ada yang merek Glomet, ada yang Star dan juga Hexing. Juga ada beberapa merek lainnya yang beredar di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan contoh pada meteran listrik dengan merek e-tron yang diproduksi oleh Melco Indo. Namun untuk penggunaannya hampir sama, tetapi memang untuk kode-kode yang ada pada tombol meteran tersebut berbeda-beda sesuai dengan mereknya. Namun saudaraku tidak perlu khawatir, di akhir video ini nanti Om Akbar akan memberikan catatan nomor-nomor yang bisa digunakan untuk dipraktekkan pada meteran masing-masing. Pada meteran ini terdapat dua lampu indikator yang menunjukkan bahwa meteran ini berfungsi dengan normal, yang menunjukkan sisa kWh meter yaitu 8,47, dan pada umumnya yang ada pada seluruh meteran terdapat tombol-tombol angka 0 sampai angka 9. Dan di sini juga ada tanda panah sebelah kiri, ini berfungsi untuk menghapus angka-angka yang kita masukkan. Apabila terjadi kesalahan angka yang kita pencet, tinggal kita tekan angka panah, jadi bisa kita hapus. Setelah semua benar, kita tekan enter yang berupa tanda panah sebelah kanan. Selain untuk memasukkan kode-kode token pada meteran kita ketika kita akan mengisi pulsa, ternyata tombol-tombol yang ada di meteran ini berfungsi juga untuk mengecek beberapa hal lainnya yang sangat penting bagi kita ketahui. Yang pertama yaitu kita akan mengecek berapa voltase yang ada di rumah kita. Di sini kita lihat angka 236. Kita ulangi bagaimana cara mengetahui voltase ataupun tegangan yang ada di rumah kita, yaitu dengan cara menekan angka 41, kemudian kita enter, dan voltase di rumah kita 236 volt. Dan ini merupakan tegangan yang cukup tinggi karena melebihi 220 volt. Tentu untuk penggunaan alat elektronik akan bekerja secara maksimal, namun penggunaan wattnya pun akan lebih besar dibandingkan ketika menggunakan voltase yang lebih rendah atau 220 atau bahkan 110. Yang kedua, untuk mengetahui arus listrik atau ampere yang sedang berjalan di rumah kita, yaitu dengan menekan tombol 44 kemudian enter. Di sini bisa kita lihat ampernya 0 karena memang saat ini kita matikan semua listriknya, hanya stop kontak saja yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah daya yang terpakai saat ini, yaitu dengan menekan tombol 44 kemudian enter. Di sini bisa kita lihat bahwa watt yang digunakan 2 watt. Ini disebabkan karena saklar atau stop kontak yang ada di rumah kita menggunakan indikator lampu. Yang keempat, untuk mengetahui batas minimal bunyi alarm pada meteran kita, yaitu dengan menekan tombol 79 kemudian enter. Di sini bisa kita lihat pada meteran ini batas minimal alarmnya yaitu 10 kWh. Jadi di bawah 10 kWh alarmnya akan berbunyi. Namun kita bisa mengganti batas minimal alarm ini dengan menekan angka 456, kemudian kita masukkan berapa jumlah yang akan kita tentukan batasnya. Di sini kita tentukan 5 kWh baru akan berbunyi. Jadi kita tekan saja 45605, kemudian kita enter sehingga tertulis benar. Dan secara otomatis pada meteran ini pada angka 5 kWh nanti baru berbunyi alarmnya. Nah, untuk selanjutnya saudaraku, kita akan langsung mempraktekkan
menekan dengan menghidupkan sebuah kipas angin. Jadi kita bisa mengetes langsung berapa watt yang akan tertera pada meteran ini, apakah sesuai dengan watt yang terdapat pada kipas angin tersebut. Langsung saja kita hidupkan sebuah kipas angin yang menggunakan daya 50 watt. Kemudian kita lihat pada meteran listrik kita. Pertama kita akan kembali cek voltase yang ada di rumah kita yang menggunakan kipas angin tersebut dengan menekan angka 41 enter. Nah, di sini bisa kita lihat voltasenya yaitu 235. Kita ulangi dengan memencet angka 41 enter, itu untuk mengecek voltase yang ada di rumah kita. Nah, langsung saja kita cek berapa arus listrik atau ampere yang digunakan oleh kipas angin tersebut, yaitu dengan menekan angka 44 enter. Di sini kita lihat angka 21 ampere, artinya kipas angin tersebut menggunakan arus listrik sekitar 21 ampere. Kemudian untuk mengetahui berapa daya yang digunakan oleh kipas angin tersebut, yaitu dengan memencet angka 47 enter. Nah, di sini tertera 4950 watt. Artinya kipas angin tersebut memang betul menggunakan daya yaitu 50 watt. Dengan samanya hasil pada daya kipas angin yang tertera pada meteran tersebut membuktikan bahwa meteran ini memang sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan standar nasional Indonesia. Untuk selanjutnya di Om Akbar Channel akan menampilkan daftar beberapa kode yang terdapat pada berbagai macam jenis meteran yang ada di Indonesia. Nah, saudaraku, dengan menonton video kali ini tentu kita akan langsung mempraktekkan mengecek kembali meteran listrik yang ada di rumah kita apakah masih berfungsi dengan baik sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan apabila ternyata berfungsi dengan baik, tentu kita akan berpikir bahwa sebenarnya penyebab kenaikan listrik yang ada di rumah kita bukan lagi disebabkan karena meteran listrik, tetapi disebabkan karena cara kita menggunakan alat elektronik dan alat listrik yang ada di rumah kita. Maka dari itu kita berharap agar kita gunakan alat listrik dan elektronik lebih bijaksana sehingga kita bisa menghemat listrik. Buat saudaraku yang sudah menonton video ini, mensubscribe, like, dan juga berpartisipasi dalam komen dan juga memberikan atau membagikan video ini kepada saudara yang lainnya, Om Akbar ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita, menjadikan ini amal jariah bagi kita dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.